Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara pengisian formulir pendataan calon peserta ujian dinas. Perlu diinformasikan bahwa dalam proses pelaksanaan ujian dinas, BKPSDM Kabupaten Kapuas hanya bertugas sebagai fasilitator terkait dokumen persyaratan, jadwal, teknis pelaksanaan tes, kebijakan, serta keputusan hasil pelaksanaan ujian merupakan kewenangan penuh dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu, mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu agar proses fasilitasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pihak BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama-tama, silakan Bapak dan Ibu membuka browser yang tersedia pada komputer Bapak Ibu dan memasukkan alamat formulir yaitu bit.ly/ujian dinas Kapuas. Perlu diingatkan kembali agar Bapak dan Ibu memperhatikan huruf besar dan kecil. Kesalahan huruf akan menyebabkan formulir tidak dapat terbuka. Jika email pada browser Bapak dan Ibu telah aktif, maka halaman formulir akan segera terbuka. Tetapi jika email Bapak dan Ibu belum aktif, halaman login email akan terbuka. Bapak dan Ibu akan diminta untuk melakukan login email. Email yang digunakan adalah email dari Google. Bila Bapak dan Ibu belum memilikinya, Bapak dan Ibu dapat membuatnya terlebih dahulu. Tetapi, jika Bapak dan Ibu sudah memiliki email Google, silahkan masukkan alamat email dan password milik Bapak dan Ibu, dan halaman formulir akan terbuka. Untuk tahap awal, Bapak dan Ibu dapat membaca penjelasan yang tersedia pada halaman formulir. Bapak dan Ibu silahkan mengisikan alamat email yang Bapak Ibu miliki pada kolom yang telah disediakan, dan menekan tombol berikut atau next untuk melanjutkan proses pengisian formulir ke tahap selanjutnya. Isilah pada halaman ini sesuai dengan email yang sebenarnya. Mengingat melalui email tersebut, Bapak dan Ibu akan dapat menerima salinan data yang telah disampaikan dan dapat memeriksa serta memperbaiki data yang telah disampaikan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu silahkan mengisikan nama lengkap Bapak Ibu sesuai dengan SK pangkat tanpa mencantumkan gelar pada kolom nama lengkap. Diminta kepada Bapak dan Ibu mengisikan kolom nama dengan menggunakan huruf kapital dan tanpa mencantumkan gelar. Pada kolom berikutnya, silahkan Bapak dan Ibu mengisikan gelar Bapak dan Ibu sesuai dengan SK pangkat. Gelar di depan nama pada kolom gelar depan, dan gelar di belakang nama pada kolom gelar belakang. Bila pada SK Bapak dan Ibu tidak mencantumkan gelar, kedua kolom ini dapat dikosongkan dan dilanjutkan ke kolom berikutnya. Silahkan Bapak dan Ibu mengisikan nomor induk pegawai atau NIP Bapak dan Ibu dengan menggunakan spasi seperti pada contoh yang ada pada kolom deskripsi, dan kolom alamat domisili sesuai dengan alamat tempat tinggal Bapak dan Ibu saat ini. Selanjutnya, silahkan Bapak dan Ibu memilih pangkat Bapak Ibu saat ini dan mengisi kolom TMT pangkat terakhir dengan format pengisian seperti yang tercantum pada kolom deskripsi. Berikutnya, silahkan Bapak dan Ibu memilih jenjang jabatan Bapak Ibu saat ini. Apakah pelaksana, pengawas atau setingkat eselon 4, dan administrator atau setingkat eselon 3. Tuliskan nama jabatan Bapak dan Ibu sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada instansi Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak Ibu mengisi nama dinas, badan atau kantor tempat Bapak Ibu bekerja pada kolom instansi, lengkap dan jangan disingkat. Pada kolom unit kerja, jika Bapak Ibu bekerja pada dinas, badan atau kantor, silakan Bapak Ibu mengisikan sesuai dengan kolom instansi.
Bila Bapak dan Ibu bertugas pada subunit pelaksana teknis atau UPT, isikan kolom ini sesuai dengan UPT tempat Bapak dan Ibu bekerja, seperti contoh pada kolom deskripsi. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu memilih ujian yang akan Bapak Ibu ikuti. Dari pangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D ke pangkat penata muda golongan ruang 3A, dari pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D ke pangkat pembina golongan ruang 4A. Selanjutnya, silahkan Bapak dan Ibu dapat menuliskan nomor kontak Bapak Ibu yang aktif. Nomor ini nantinya akan digunakan untuk menghubungi guna menyampaikan seluruh informasi terkait pelaksanaan ujian dinas yang kami terima dari BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Jika seluruh informasi telah Bapak Ibu isi pada halaman biodata, Bapak dan Ibu dapat menekan tombol berikut atau next untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pada halaman ini, Bapak dan Ibu silahkan mengunggah dokumen-dokumen pendukung. Adapun dokumen yang diminta adalah SK pangkat terakhir dalam format PDF, kartu pegawai kertas atau putih dalam format JPEG, kartu pegawai elektronik atau KPE dalam format JPEG, dan pas foto berlatar biru dalam format JPEG. Berikan checklist pada kolom nama dokumen yang Bapak Ibu akan unggah. Jika Bapak dan Ibu tidak atau belum memiliki kartu pegawai kertas atau putih, Bapak dan Ibu dapat melewatkannya dan tidak memberikan checklist pada kolom kedua, yaitu kolom kartu pegawai kertas atau putih. Sedangkan dokumen lainnya, Bapak dan Ibu wajib untuk mengunggahnya. Seluruh file wajib dikompres menjadi satu file dalam format RAR atau zip dan diberikan nama sesuai dengan NIP Bapak dan Ibu. Tekan tombol tambahkan file, lalu tekan tombol pilih file dari perangkat Anda. Pilihlah file yang akan Bapak Ibu unggah atau upload dan tekan tombol unggah atau upload. Jika proses unggah atau upload telah selesai, silahkan Bapak dan Ibu menekan tombol kirim atau submit. Abaikan kolom perbaikan data, maka data serta dokumen yang Bapak Ibu sampaikan akan masuk ke dalam sistem data BKPSDM dan proses dinyatakan telah selesai. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menunggu informasi resmi dari kami terkait pelaksanaan UKPPI yang akan kami sampaikan melalui surat, website bkpsdm.kapwaskap.go.id, Facebook resmi BKPSDM, dan WhatsApp resmi BKPSDM melalui grup yang akan kami persiapkan. Jika terjadi kesalahan data yang Bapak Ibu sampaikan, jangan dilakukan pengisian ulang pada formulir. Bapak dan Ibu dapat melakukan koreksi melalui link yang dikirimkan pada alamat email Bapak dan Ibu.